Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Martias Billy dalam momen spesial Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf bila selama saya membawakan konten di channel ini mungkin ada kesalahan dalam tutur kata ataupun materi yang saya sampaikan sehingga membuat kamu kurang berkenan. Saya mohon maaf, dan semoga lebaran ini menjadi awal bagi kamu sukses menjadi programmer, meskipun kamu tidak bisa coding atau menjadi seorang developer aplikasi menggunakan AI. Nah, di sini saya mau memberikan materi yang spesial lebaran, yaitu membangun aplikasi kasir Android. Kalau biasanya saya membahas membangun aplikasi web ya. Jadi selama ini saya membangun aplikasi web. Kali ini saya akan membangun aplikasi kasir Android, dan di sini aplikasinya nanti bisa diinstal di HP. Mungkin kamu bertanya-tanya, kok ini aplikasi kasir Android tapi dia tampilannya seperti ini. Nah, ini saya pisahkan dulu biar kita bisa melihat tampilannya nanti ketika di HP seperti apa. Tampilannya nanti tentunya seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa kamu lihat tampilannya ini nanti dia akan seperti ini. Nah, ini seperti ini, dan ini nanti bisa kamu posting atau kamu upload ke Play Store. Lalu cara pembuatnya bagaimana? Sebetulnya membuatnya gampang teman-teman. Kamu perlu menuju atau mendaftar di Tempo Labs. Nah, bagi yang kamu sering mengikuti channel saya tentunya sudah mengetahui mengenai Tempo Labs. Tapi bagi kamu yang belum, saya akan ceritakan dikit. Jadi Tempo Labs ini tools AI yang luar biasa, di mana dia bisa membuat aplikasi baik web maupun Android untuk kita. Untuk web yang tidak perlu saya bahas karena dia sudah banyak video saya yang membahas Tempo Labs untuk membuat aplikasi web. Nah, yang untuk Android itu caranya bagaimana? Caranya dia nanti kita harus memprom ya, ketika kamu pertama mendaftar Tempo Labs. Kamu harus memprom aplikasi yang kamu inginkan, apapun itu, tapi tentunya kamu harus menambahkan kata-kata mobile application built with Expo. Jadi ini saya tebalkan mobile application built with Expo ya. Jadi ini kamu catat baik-baik. Misal kamu mau membuat aplikasi kasir, buatkan aplikasi kasir Android untuk usaha retail dengan Expo. Kalau kamu ingin membangun aplikasi sekolah, buatkan aplikasi ujian sekolah Android menggunakan Expo. Jadi intinya tetap nanti ada kata-kata mobile Android dan Expo. Jadi itu syarat untuk membuat aplikasi web melalui Tempo Labs, harus ada kata-kata mobile Android atau mobile iOS dengan Expo. Nanti dia otomatis akan memilihkan template Expo. Jadi dia nanti akan membuat aplikasinya secara otomatis. Nah, di sini yang perlu saya tekankan, ketika awal kamu membuat aplikasi dengan Tempo Labs atau alat AI apapun, itu harus kamu sertakan konteks yang mendetail. Contoh, jangan aplikasi kasir saja, tapi kamu sebutkan aplikasi kasir, misal aplikasi kasir restoran, atau aplikasi kasir warung, atau aplikasi kasir minimarket. Jadi itu dia setiap konteks itu akan memberikan fungsi-fungsi yang berbeda spesifik tergantung yang kamu minta. Mohon maaf untuk teman-teman, mungkin kemarin ada yang komen AI itu hanya template. Itu salah. AI itu dia adalah kecerdasan buatan, di mana dia itu diproses oleh GPU di server. Jadi misal kayak kalau kamu memakai ChatGPT, di ChatGPT pusat sana di OpenAI itu dia punya server GPU, dan di sana dia sudah di training. Jadi dia bukan template, tapi dia di training dengan jutaan data yang ada di baik online ataupun offline. Jadi intinya dia itu seperti manusia yang sudah di training, jadi bukan template. Makanya setiap prompt itu dia hasilnya beda-beda. Tapi intinya kalau kamu buat aplikasi di Tempo Labs, kalau prompt kamu ada kata-kata mobile Android dan Expo. Ini saya besarkan dikit biar kamu lebih jelas.
Itu nanti dia akan buat aplikasi yang cantik, yang tampilannya seperti ini. Kita lihat bersama. Ini saya kecilkan dulu untuk tab-tab saya yang lain, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat untuk fungsi-fungsi yang ada. Ada fungsi inventory barang. Di sini kita bisa menyimpan barang-barang jualan kita. Ya, di sini kamu bisa men-setting harga, bisa men-setting SKU, nama produk, harga jual dan harga kulak ya, ini istilahnya. Terus di sini juga ada selain fitur inventory untuk mengelola inventory atau barang stok jualan kamu. Dan di sini ada fitur point of sale, meskipun ini belum sempurna, nanti akan kita lihat untuk menyempurnakannya, teman-teman ya. Di sini untuk tampilannya dia sudah tertata, tapi di sini untuk kategori ini yang perlu kita betulkan. Ini kategori produk, dia malah melebar ke bawah, perlu kita betulkan. Terus kalau untuk fungsi menambahkan produk ke keranjang, dia sebetulnya sudah ada kayak button-button per produk di sini. Tapi dia judulnya juga tidak kelihatan, dan di sini nanti harusnya kalau diklik dia masuk ke keranjang, dan itu belum berjalan. Nanti akan kita sempurnakan. Terus selain itu ada transaksi. Ya, di sini mencatat transaksi yang lewat tadi, yang lewat pos tadi, yang lewat kasir tadi. Dan juga ada beberapa error yang akan kita betulkan. Nah, ini ada transfer barang dan lain-lain, teman-teman. Nah, di sini coba kita betulkan dulu melalui Tempo-Labs. Caranya pertama, setelah ini terjadi, lalu kamu betulkan error-error yang ada dengan cara klik fix error. Nanti di sini ketika ada error, itu fix error, dia tidak memotong kredit kamu. Perlu diketahui kalau kamu pakai Tempo-Labs sehari itu bisa 5 prom. Jadi saya kira selama beberapa hari aplikasi kamu bisa jadi, teman-teman. Nah, di sini kamu juga bisa membetulkan error ketika mungkin dia tidak tampil di sini, tapi ada error yang kamu alami, bisa kamu kopikan errornya seperti biasa, seperti di video saya, lalu dipastekan ke sini ke kotak chat dan kamu kirim. Pastikan kamu memilih AI yang kamu inginkan. Kalau saya menyarankan Claude 3,7 Sonnet. Nah, lalu di sini kita akan langkah selanjutnya. Ini aplikasi kita sudah setengah jadi. Tapi yang penting adalah kita pertama men-setting di mana aplikasi akan menyimpan data. Pertama kali aplikasi kamu dibuat, dia masih akan membuat hardcode. Jadi intinya semua data produk itu di-coding di dalam halaman-halamannya. Jadi itu datanya masih data palsu ya. Bisa dibilang dia belum menyimpan dan mengambil data asli. Tapi dia, misal di halaman produk itu dia data-data itu disimpan di codingan. Nah, di sini kita mau memigrasikan data memakai local storage. Kamu tinggal posting seperti ini saja, kata-katanya tidak persis seperti ini, nggak masalah. Yang penting kamu bisa juga pakai bahasa Indonesia dan kamu sampaikan. Terapkan local storage atau local device storage untuk aplikasi ini dan migrasikan data CRUD ya, pakai besar semua. Nah, local device storage bisa atau local storage bisa. Bedanya apa? Kalau local storage itu dia biasanya untuk aplikasi web, tapi kalau local device storage dia untuk aplikasi mobile. Jadi kita lebih tepat pakai local device storage, lalu kita enter. Nah, nanti kita tunggu untuk mengerjakan pemindahan data dari codingan di halaman tersebut. Jadi sementara ini data itu disimpan di codingan di halaman. Jadi misal halaman produk itu di dalam kodenya ada data tadi produk-produk yang kita lihat, dan itu hanya untuk menampilkan, jadi untuk memberi demo. Tapi kita sekarang mau mengimplementasikan real asli penyimpanan local storage-nya ya. Jadi nanti data itu bisa disimpan, bisa diambil, dan itu ketika aplikasi ditutup, itu data itu tidak hilang. Jadi dibuka data pembelian transaksi itu masih ada, asal aplikasi masih diinstal ya. Dan ini pas sekali untuk aplikasi mobile, karena aplikasi ini bisa dipakai nanti offline untuk si penjualnya itu nggak perlu connect ke internet, tapi yang penting sudah terinstall di HP-nya. Nah, bagi teman-teman yang ingin detail tutorial ini, saya akan memposting di grup premium, di portal member premium. Itu nanti dari pembuatan pertama sampai nanti merubah menjadi APK akan saya posting. Dan di sini teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi video ya. Dan teman-teman silahkan bergabung minimal paket spesial ke atas untuk mengakses
videonya sampai jadi APK ya teman-teman. Silakan teman-teman, kita tunggu dia sedang mengerjakan perpindahan data, dan ini nanti dia kalau sudah terjadi perpindahan data berarti sudah selesai. Begitu mudahnya membuat aplikasi pakai Tempo-Labs teman-teman. Mungkin dengan jatah gratisan 5 prompt per hari, kamu beberapa hari sudah jadi aplikasi kamu, atau minimal kerangka dasarnya sudah jadi. Jadi intinya yang perlu kamu terapkan itu sesudah dia tampilan dasarnya jadi, kamu perlu menerapkan pemindahan data ke local storage. Tadi kata-katanya seperti saya tadi, intinya nggak perlu pakai bahasa Inggris, pakai Indonesia. Terapkan penyimpanan data ke local storage dan migrasikan CRUD data ke local storage. Jadi seperti itu, dia nanti paham maksudnya. Bagi teman-teman yang bingung, masih nggak jelas, tanya aja di komentar, atau bisa juga langsung ikut tutorial premium saya. Nah, di sini nanti kalau di tutorial premium itu di member area saya akan menjelaskan sampai ke tingkat pembuatan APK. Bagaimana caranya, apakah kita perlu menginstal apa di komputer kita atau tidak perlu, nanti semua saya bahas teman-teman, jangan khawatir ya. Tapi kalau untuk di YouTube ini tentunya saya terbatas, karena di YouTube ini saya tentunya mencari video yang singkat namun menarik teman-teman, perlu teman-teman pahami juga. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman kenapa tutorial saya di YouTube ini nggak lengkap. Tentunya yang lengkap itu tidak di sini tapi di member area ya. Nah, kita tunggu teman-teman, kalau dia masih ada tombol stop generating ini berarti dia belum selesai. Dia tadi merestart server dengan tujuan nanti agar kode-kode yang baru diterapkan ya. Jadi server perlu di restart. Teman-teman perlu diperhatikan untuk Tempo-Lab ada 3 bagian di atas ini, PRT, desain, dan code. Kalau PRT ini untuk tadi kita fitur-fitur yang kita perlukan perlu kita tulis di sini, lalu juga alur aplikasi yang dibuat otomatis berdasarkan perintah kita. Jadi ini sama ini dibuat otomatis oleh Tempo-Labs. Ketika kamu pertama memprompt, dia akan mencoba membuat prompting ya. Membuat konsep dasar yang disebut PRT dan juga alur aplikasi. Nah, kalau di bagian desain ini dia full melihat tampilan aplikasi, kalau di bagian code dia full melihat kode. Kita di sini bisa melihat file-file aplikasi yang ada itu dengan klik ikon ini, teman-teman. Nah, di sini aplikasi ini bisa dilihat dia adalah sebuah kode yang diprogram juga. Jadi AI ini nggak sekedar template, teman-teman, dia bisa memprogram. Tentunya bila kamu tahu pemrograman akan lebih terbantu, tapi bila kamu tidak, itu pun sudah cukup asal kamu mau mengikuti tutorial saya dan memahami betul-betul dengan cara praktek. Jangan hanya nonton saja, tapi harus praktek. Meskipun kamu hanya nonton yang lewat YouTube. Nah, kita sekarang melihat dia sedang menampilkan aplikasi. Kita bisa coba cek dengan cara mengklik tombol ini, teman-teman. Nanti dia perubahan ini harusnya sudah terterapkan di local storage device. Kenapa saya memakai local storage? Karena dia tidak perlu connect dengan database luar. Dan di sini luar biasanya dia sudah membuat halaman login, meskipun ini ikonnya kurang tepat ya. Gampang kalau masalah ikon, gambar itu gampang, kita nanti terapkan terakhir. Jangan sampai kamu terjebak menghabiskan prompt kamu untuk masalah tampilan, tapi yang penting fungsi dulu. Kita coba login dengan akun Timo dan passwordnya password. Kita coba tanya ke dia apakah dia belum menerapkan autentikasi, kenapa kita tidak bisa login. Biasanya sih ini belum, teman-teman, biasanya ini masih tampilan awal, perlu kita prompt lagi untuk menerapkan autentikasi di halaman depan itu dan menyimpan datanya ke local storage. Kita sudah berhasil login, berarti autentikasi untuk login ini sudah bisa dipakai meskipun dia dalam local storage, tapi dia aman, teman-teman. Nah, tentunya nanti kita di sini bisa membuat untuk akun admin itu ada settingan tersendiri di dalamnya sini.
biar nanti akunnya tidak default di mode dan password saja. Kita coba cek untuk penerapannya. Nah, kita coba di sini teman-teman, untuk produk-produk ini, dia ini masih produk yang di hardcode di dalam kode, perlu kita hilangkan. Caranya kita klik lagi, kita prom lagi dengan ikon ini iChat. Kita klik di sini, hilangkan data inventory produk, penjualan, dan data lain yang memakai code ya, atau code, tapi tampilkan data dari local storage, local device storage. Nah, di sini kenapa saya ingin menghapus data ini? Karena data ini sebetulnya data contoh saja, dan ini dibuat ketika awal dia membuat aplikasi, sedangkan ini dia di coding di dalam halaman ini. Jadi di halaman inventory management ini ada codingan ini. Sedangkan aplikasi yang baik itu penyimpanan dan tampilan itu tentunya berbeda, teman-teman. Nggak gabung di sini ya. Kita lihat perubahan yang dibuat. Dia memahami maksud kita langsung. Nah, nanti untuk teman-teman yang ikut premium, ini link ke template ini akan saya berikan. Silahkan teman-teman yang ikut premium bisa menghubungi saya. Nanti akan link proyek ini akan saya berikan, dan teman-teman akan saya tambahkan ke proyek. Nanti teman-teman bisa mengkopinya di tempat teman-teman sendiri ya. Jadi nanti bisa teman-teman generate aplikasinya. Nah, sekarang aplikasi sudah jadi, dia sudah menyimpan di dalam local storage. Kita coba reload. Kalau tidak teman-teman, perubahan ini kadangkala belum tersimpan, perubahan dalam sistem ini, kecuali kita restart server. Kalau tadi data mocking masih ada, data-data yang contoh masih ada, berarti dia perlu kita restart servernya. Kita close dulu tampilan ini. Lalu kita restart server. Ketika restart server, nanti dia akan menampilkan tampilan terbaru. Kita untuk mengecek apakah data sudah diperlihatkan hanya data dari local storage, bukan data dari mock data, bukan yang di hardcode di codingan. Bagi teman-teman, kalau ada yang bilang pembahasan di YouTube melebar, tentunya saya tidak bisa video YouTube saya hanya membahas satu topik secara berurutan, karena nanti akan mengurangi view saya. Perlu teman-teman ketahui, saya adalah seorang YouTuber. Tapi bagi teman-teman yang mengikuti pelatihan premium, di situ saya membahas secara mendalam. Biasanya satu materi itu beberapa seri, dan itu mendalam, tidak seperti di YouTube. Jadi harap teman-teman memahami perbedaan antara yang di YouTube, video gratisan, dan video yang premium. Karena tentunya di YouTube saya harus mencari topik-topik yang menarik terus, teman-teman ya. Jadi tidak mungkin fokus hanya pada satu alat saja. Itu malah bisa mengurangi view saya nanti ketika para penonton tidak tertarik dengan alat itu ya. Kalau teman-teman ingin mempelajari secara mendetail, teman-teman ikut yang premium, linknya ada di bawah. Kelihatannya dia berhasil, teman-teman. Sekarang kita bisa mengecek. Kalau ini berhasil, berarti kita sudah bisa menyimpan data dan mengambil data, serta mengedit dan mengupdate data dari local storage, bukan data palsu atau mock data atau data yang di hardcode di codingan. Nah, di sini kita bisa melihat apakah data saya melihat data produk sama seperti apakah kamu sudah
menerapkan root dari local storage, atau ini masih mau data dari React. Intinya apa? Intinya kamu tidak perlu persis seperti ini teman-teman. Jadi kita cerdas sedikit, AI itu dia bisa mengerti, yang penting maksudnya dia paham. Kata-katanya tidak usah persis seperti ini, sama persis nggak perlu. Nah teman-teman, dia juga sudah selesai membersihkan proses migrasi ini. Dia sudah merampungkan, dan itu data sekarang sudah dari local storage, bukan dari data hardcode ya. Terus menyimpan dan memuat data itu dia sekarang dari async storage, data dirubah. Nah di sini yang enak dari Tempo-Lab itu, ketika ada error kadang-kala ya, ini tidak selalu tapi seringnya itu dia sudah mendeteksi otomatis, jadi kita tidak perlu membetulkan lagi secara manual. Ketika ada kesalahan, mungkin si AI salah mengedit file yang salah atau bagaimana, dia bisa mendeteksi ya. Tentunya teman-teman kalau dari awal kamu memprompting ya, ketika awal sekali buat aplikasi dengan menyebutkan penyimpanan data ke local device storage, kamu tidak perlu melakukan langkah ini. Ini langkah ini karena ketika awal saya mengkonekkan dengan database luar teman-teman. Jadi bagi kamu yang baru mulai di sini, kamu langsung saja pakai local storage ketika di awal prompt. Jadi buatkan aplikasi mobile Android dengan Expo memakai local storage sebagai penyimpanan data. Dia nanti sudah akan tahu langsung, dan kita nggak perlu migrasikan dari codingan ke local storage seperti ini. Dan yang menarik dari Tempo-Lab, alur aplikasi kita terlihat di diagram wireframe. Jadi dari halaman login dibawa kemana, terus komponen-komponen setiap halaman itu bisa kita edit, bisa kita sempurnakan dan lain-lain. Jadi di sini sangat cocok bagi kamu yang tipe visual ya. Dia sedang memigrasikan data ke local storage. Nah berarti nanti tampilan yang ini dia sudah tampilan yang memakai data dari penyimpanan local storage, tidak seperti sebelumnya dia di hardcode di codingan. Perlu kamu ketahui, aplikasi Expo itu lebih loading awalnya itu ketika kamu buka Tempo-Lab lebih lama daripada aplikasi web, karena dia sebetulnya dia mengandung 3 jenis kode, yaitu kode untuk web, kode untuk Android, dan kode untuk iOS. Nanti setelah ini jadi fix, baru kita tinggal kita ingin membuild untuk versi apa, untuk web atau untuk iOS atau untuk Android. Nah di sini kita untuk login ada masalah dikit, cara mengatasinya gampang. Saat login dengan demo account, saya dibawa kembali ke halaman login.
seharusnya saya dibawa ke dashboard, periksa sistem login, apakah ada yang perlu diperbaiki. Karena login itu sangat vital dalam sebuah aplikasi. Nah, di sini dia sedang memperbaiki sistem login. Kalau sistem login ini sudah oke, berarti aplikasi sudah jadi dan bisa kamu build. Nah, cara buildnya dan lain-lain itu nanti ada di pelatihan yang premium, teman-teman, karena itu nanti mendetail ya. Dan itu nanti bisa kamu pakai untuk membuild aplikasi apapun dengan Expo. Makanya di sini tidak mungkin saya terangkan secara mendetail sekali. Nah, di sini Tempo Labs itu dia termasuknya sudah simple sekali, teman-teman. Nanti masalah gambar ini bisa kita ganti gampang. Untuk sementara ini ketika kita login, out state itu berhasil diganti, tapi dia tidak membawa ke halaman login. Nah, di sini ternyata sudah berhasil. Ketika perbaikan kode dilakukan oleh Tempo Labs, dia langsung di tampilan preview dia langsung berubah. Oke teman-teman, untuk data ini pun sekarang dia sudah di local storage, bukan dari dari codingan hardcode, tapi dia sudah tersimpan di local storage. Jadi aplikasi ini sebenarnya sudah siap dibangun. Oke teman-teman, bagi yang ingin mendetail cara membangun aplikasinya menjadi APK dan lain-lain, menjadi web, menjadi iOS, silahkan nanti ikuti pelatihan premiumnya dengan link yang di deskripsi. Mumpung ini nanti teman-teman juga bisa menghubungi saya bila ingin ada kupon diskon. Silahkan yang belajar lebih detail. Nanti kalau kamu menguasai ini, kamu bisa membuat aplikasi apapun untuk mobile tanpa banyak pemrograman. Apalagi bagi kamu yang sudah punya basic, sedikit-sedikit bisa pemrograman, tentunya akan bermanfaat sekali ikut pelatihan saya. Tapi kalau kamu yang nggak punya basic, nol, tidak tahu apa-apa, bisa juga ikut pelatihan saya. Bahkan beberapa rekan kita sudah sukses membuat aplikasi dari nol sampai jadi berkat mengikuti kursus tersebut. Dan itu juga bisa kamu dapatkan bila mengikuti kursus premium saya tersebut. Oke, saya Hari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.